Shalom umat Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya online GBI Green Garden. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Dan kita percaya sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apapun itu yang engkau alami, yang kita alami, satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Dan bahwasanya kebaikan Tuhan itu nyata, saudara. Kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terbukti bahwa sampai pagi hari ini, engkau dan saya masih bisa bersama beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini, saya ajak setiap kita, mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena Yesus baik, Dia Allah yang baik. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau baik, Tuhan, kami tahu Engkau baik, Yesus. Terima kasih. Oh, mari umat Tuhan, di rumahmu, di tempatmu duduk saat ini, mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari mulai sembah Tuhan, arahkan hatimu. Arahkan mata hatimu, pandang wajah Yesus pagi hari ini. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Lebih, 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 terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau terima Engkau, kami mau terima kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau terima pengurapan Allah itu lebih lagi pagi hari ini. Sekalipun kami beribadah di rumah, sekalipun kami gak bisa kumpul di gereja bersama dengan saudara seiman kami, tapi kami gak mau padamkan roh kami Tuhan. Kami mau terus berapi-api untuk Tuhan. Kami mau terus berikan hati kami untuk Yesus yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini jangan biarkan roh kami menjadi suam-suam kuku Tuhan. Jangan biarkan roh yang ada pada kami ini menjadi padam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh Allah api itu turun membakar setiap hati kami, membakar setiap api roh kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah atas setiap hati kami pagi ini. Bekerjalah atas setiap pribadi, lepas pribadi setiap kami Tuhan. Engkau baik. Dan kami siap Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan.
Kami siap berikan yang terbaik. Kami siap berikan yang terbaik. Setiap suara kami, setiap tubuh kami, gerakan tubuh kami mau berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Umat Tuhan saat ini, yuk saya ajak untuk kita bersama bangkit berdiri umat Tuhan. Dimanapun kau berada, kalau saudara ibadah bersama dengan suami, istrimu, anakmu, beri jabat tangan. Katakan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia ajaib. Yang percaya bahwa Yesus kita ajaib boleh lambai-lambaikan tangannya bersama dengan saya. Tidak untuk dilihat saya, tapi untuk dilihat Tuhan. Boleh lambai-lambaikan tangannya ke atas. Sekali lagi angkat tanganmu dan sorakan haleluya. Yes, Yesus Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan. Bersama saya nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama hanya Kau yang layak ditinggikan. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan amin. Segenap jiwa kami, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan aku. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat siapa? Sorakan Yesus. Yes Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah sumber kemenangan kami, Allah sumber pertolongan kami. Haleluya. Mari dengan segenap iman bersama nyatakan ajaib Kau Tuhan. Yes, agung dan perkasa, sumber layak berkuasa. Kau memerintah
kasih Tuhan. Yes, Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Saudara, Engkau yang ada di tempatmu saat ini. Sadari gak engkau sadari? Engkau ada di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau sempat kita, bahkan saya merasa bahwa, oh Tuhan aku bisa sampai saat ini karena ya memang aku mampu, ya memang karena aku bisa. Tapi di balik semua itu saudara, kuasa Tuhan yang memampukan kita. Mari sekali lagi kita mau uji hati kita, uji diri kita. Bahwa segala yang terjadi itu karena penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau segala-galanya dan selamanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami membawa segenap hati kami membawa segenap hidup kami. Kami meminta ampun kalau kami sempat merasa kami bisa sendiri tanpa Tuhan. Yes Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mari bersama pujikan pujian ini. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I will wait for you, Lord, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Oh, you'll never let me go, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
itu kami naikkan pujian kami serukan. Haleluya Tuhan. Haleluya bagi Allah kami yang hidup. Haleluya bagi Yesus kami yang ajaib. Haleluya bagi Yesus kami yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Dua tanganmu dan nyatakan asing. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Arahkan pada Yesus saat ini. Mari nikmati pujian ini. Biarkan kau rasakan mengalir ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Yes. I'll sing to you, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh kuasamu bekerja. Yesus, Yesus, Yesus. Oh kasih-Mu besar. Kau sempurna, Kau sempurna. Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Shikira la 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 baya kara la takara la la baya shikira la 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 baya la la baya she. Kira la la bala bata kara la la baya shikira la la baya la la bo. Kira la 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 bala takaya la la bo. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus umat Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikira la la baya kara la la bo naya se. La 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 baya shikira la la bo. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh la 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 bo.
Shikiralarabaya se nanarabaya laraba. Shikiralabo nanaraba. Mari intim dengan Tuhan saat ini. Mari intim dengan Tuhan. Melekat dan rasakan jamahan Tuhan itu mulai mengalir di hatimu, memenuhi hatimu pagi hari ini. Shikiralarabaya soralaraba. Shikiralarabo nalarabaya. Shikiralarabaya se nanara. Shikiralarabo nalarabaya se rarara. Shikiralarabo nalarabaya. Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak. Shikiralarabo nalaraba. Besar kasih setiamu Tuhan. Besar anugerahmu Yesus. Shikiralarabo nayalarakararabaya shera. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Sebab itu sekali lagi Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami. Yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik bagimu Yesus. Oh. Haleluya. kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang kami rasakan kuat pagi hari ini. Kami percaya hati kami sudah dikuatkan. Hati kami sudah diberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami Tuhan. Biarlah sama saat ketika kami menyembah-Mu, hati itu juga yang sama Tuhan ketika kami menerima rema firman Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan yang berkenan. Murid yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, memuji, menyembah dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Mazmur 91.
Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan
akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat.
pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan,
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala masyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di 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 da 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 bala, Uriala bala 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 bala. Oh, di da la 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 ba la ba la ba la ba la ba la. Oh, di bersihkan la ba la ba la. Oh, la 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 ba la ba la ba la ba la. Oh, di la la ba la ba la ba la. Oh, di ba la ba la ba la ba la. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas,
mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel. Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.